Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, Sobari. Kali ini saya akan membahas tentang Internet Service Provider atau biasa dikenal ISP ya. Baik, apa sih Internet Service Provider ini? Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, nah pengertian dari ISP-nya sendiri itu adalah perusahaan yang mereka menawarkan sebuah jasa atau layanan kepada kita supaya kita bisa tersambung atau terhubung dengan internet. Nah, untuk bisa terhubung ini dengan internet ya, kita cukup menghubungi ISP melalui modem atau komputer itu sendiri gitu. Jadi kita difasilitasi dengan modem atau komputernya supaya kita bisa mengakses atau menggunakan jasa dari ISP sendiri. Nah, lalu nanti ISP yang akan mengurus detail-detail yang diperlukan untuk terhubung dengan internetnya, termasuk biaya-biaya koneksi yang kita gunakan. Oke, itu dari definisi ISP ya. Selanjutnya, fungsi dari ISP itu yang pertama menyambungkan pengguna layanan mereka ya ke gateway internet yang paling terdekat. Kemudian, penyedia layanan jasa koneksi internet. Terus yang selanjutnya penyedia perangkat modem ya yang dibutuhkan untuk dial-up koneksi internetnya. Jadi biasanya perusahaan ISP ini juga mengeluarkan modem-modem yang digunakan untuk membantu para pengguna jasa supaya bisa terhubung ke internet dengan lebih mudah. Oke, kemudian penghubung antar pengguna dengan layanan informasi yang ada di web ya atau World Wide Web tadi. Kemudian sebagai media yang digunakan pengguna internet untuk mengirim surat elektronik atau biasa disebut dengan email ya. Terus yang selanjutnya ISP juga berfungsi sebagai media yang digunakan oleh pengguna internet untuk melakukan komunikasi suara melalui internet ya, seperti menelpon atau voice note dan lain segala macam. Jadi kita bisa bertukar data melalui internet menggunakan jasa dari Internet Service Provider ini. Oke, kemudian fungsi selanjutnya sebagai lokasi homepage untuk pengguna internet ya. Selain itu juga ISP berfungsi sebagai media untuk melakukan kegiatan upload atau download data dari internet. Ini tentu saja ini adalah fungsi yang mendasar gitu ya, yang banyak kita gunakan ketika kita terkoneksi dengan internet. Tentu kita melakukan aktivitas upload ataupun download gitu ya, atau hanya sekedar mengakses informasinya saja. Kemudian ISP juga melakukan proteksi ya dari penyebaran virus dengan menerapkan sistem antivirus untuk penggunanya. Jadi selain menyediakan layanan supaya pengguna bisa terhubung ke internet, ISP juga menjamin gitu ya atau mencegah melakukan proteksi dari penyebaran virus yang bisa mengenai siapa saja gitu ya, atau mendetek atau menempel di siapa saja atau pengguna dari internet itu sendiri. Kemudian, jenis-jenis layanan Internet Service Provider. Yang pertama ada dial-up connection ya. Nah, ini adalah jenis Internet Service Provider yang paling umum digunakan pada bisnis warnet atau warung internet, di mana pengguna tidak dikenakan biaya secara terus-menerus ya, melainkan sesuai dengan waktu penggunaan mereka saat terhubung dengan jaringan internetnya. Jadi, ini adalah diukur dari lamanya gitu ya, atau disesuaikan dengan waktu penggunaannya. Nah, dial-up connection ini menggunakan modem dan kabel telepon untuk terhubung ke internet. Umumnya akses dial-up ini digunakan untuk personal dial-up ya, corporate dial-up, kemudian LAN dial-up dan ISDN atau naik server akses juga biasa menggunakan jenis layanan dial-up connection. Kemudian ada dedicated connection. Nah, koneksi ini menetap selama 24 jam dan biasanya banyak digunakan oleh perusahaan juga atau tempat-tempat yang banyak menggunakan kebutuhan koneksi internet di mana digunakan oleh banyak komputer gitu ya. Nah, biasa jenis ISP ini umum digunakan pada perusahaan yang memiliki jumlah karyawan dan komputer yang banyak. Seperti itu untuk gambaran dari jenis layanan ISP dedicated connection. Kemudian selanjutnya ada internet hotspot. Nah, kalau internet hotspot ini adalah salah satu jenis layanan internet tanpa menggunakan suatu kabel seperti dial-up tadi. Kalau tadi dial-up menggunakan kabel internet dan juga kabel telepon, tapi kalau hotspot ini tentu dia wireless gitu ya.
tentu nanti juga ada internet wireless. Nah, ini biasanya kalau internet hotspot digunakan pada tempat-tempat tertentu, misal seperti di kafe, ya, kantin, bandara, dan lain sebagainya. Jadi paling cocok untuk internet hotspot ini buat kalian yang mulai mengembangkan bisnis yang berguna untuk menarik pelanggan atau konsumennya supaya berkumpul dan membeli gitu ya, atau ya mampir di kafe tersebut supaya nanti bisa banyak orang yang berkumpul dengan menarik minat mereka atau menyediakan layanan dari internet hotspot tersebut. Kemudian ada internet wireless. Nah, ini salah satu jenis layanan internet tanpa sebuah kabel juga, di mana layanan akses internet ini tidak dipungut biaya telepon, tapi hanya dikenakan tarif atau biaya sebuah pemakaian internet saja. Jadi tergantung dari berapa data yang kita gunakan atau kuota gitu ya yang kita pakai untuk mengakses internet tersebut. Nah, biasa penggunanya ini yang memakai jenis ISP ini menyukai layanan karena internet wireless ini lebih praktis dan efisien untuk digunakan. Jadi tidak ribet harus tarik-tarik kabel dan lain sebagainya. Oke, kemudian jenis layanan ISP yang selanjutnya adalah Internet Mobile Access. Ya, ini yang biasa kita pakai tentu dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan kartu GSM atau CDMA gitu ya. Nah, itu adalah jenis layanan Internet Service Provider. Jadi ada banyak provider yang mungkin kalian gunakan gitu ya. Mungkin kartu dari Indosat atau M3 atau Telkomsel gitu ya, ataupun Tri dan lain sebagainya. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan internet mobile access. Oke, selanjutnya kita bahas tentang domain ya. Nah, domain ini ketika kita mengakses suatu internet ya. Jadi satu IP address itu biasanya mempunyai suatu nama. Nah, nama ini adalah untuk mempermudah identifikasi dari host atau server dari jaringan tersebut. Nah, dalam tata cara penamaannya digunakanlah istilah domain ya, di mana domain ini digunakan untuk menentukan posisi hierarki host di jaringan. Jadi posisi dari jaringan itu sendiri ya, atau host itu sendiri hierarkinya di mana itu ditentukan dengan domainnya tadi. Oke, nah ini adalah nama-nama domain ya. Nama-nama domain yang paling umum digunakan tentu yang sering kita dengar adalah .com, .co ya, .id, .edu, .ac atau .sch dan lain sebagainya. Nah, di mana .com atau .co ini diperuntukkan untuk domain komersial ya, misalkan untuk web suatu perusahaan atau televisi dan lain sebagainya. Seperti di sini contoh microsoft.com, rcti.co.id gitu ya. Kemudian ada edu atau ac. Nah, ini biasa digunakan untuk dunia pendidikan. Jadi misalkan ingin membuat sebuah yayasan gitu ya atau sekolah, misalkan kampus internasional.edu.id bisa ya, atau .ac.id juga bisa. Nah, misalkan upi.edu ya, seperti itu. Jadi untuk edu atau ac itu biasa digunakan untuk lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan. Kemudian ada .gov atau .go. Nah, ini untuk pemerintahan, di mana contohnya misalkan fbi.gov ya, atau bppt.go.id, atau mungkin kayak lembaga pemerintahan di Indonesia gitu ya, kemensos.go.id juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada net ya, ini domain yang digunakan oleh ISP sendiri. Jadi sebagai gateway ya, atau internet service provider, misalkan indosat.net.id atau ibm.net. Nah, ini paling banyak digunakan oleh ISP untuk menandakan bahwa net ini melambangkan dari gateway sendiri. Jadi digunakan untuk perusahaan-perusahaan penyedia dari jaringan tersebut. Oke, kemudian ada mail ya. Mail ini tentu untuk dunia kemiliteran. Ketika ingin membuat sebuah website gitu ya, tentu jika website itu diperuntukkan untuk dunia militer, maka lebih cocok gitu ya, lebih bagus untuk menggunakan domain dari mail sendiri. Biasa seperti contoh di sini up.mil atau abri.mil.id atau tni.mil.id bisa gitu ya. Selanjutnya ada org atau or ya. Biasa ini digunakan untuk website yang dia
sebagai lembaga dari suatu organisasi gitu ya. Jadi domain ini digunakan untuk menandakan bahwa dia adalah sebuah organisasi. Jadi misal di sini ada scot.org, kemudian asean.or.id ya. Nah, biasa .id ini melambangkan suatu negaranya gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini bisa kita lihat kalau or.au berarti dia organisasi itu berasal dari Australia gitu ya. Kalau .id ini Indonesia. Kemudian SG Singapura ya, CA Kanada, MY itu Malaysia. Ini beberapa contoh saja. Oke, selanjutnya identitas di internet. Nah, ketika kita mengakses sebuah website gitu ya, tentu itu ada identitasnya, di mana bentuk penamaan dari host di internet itu secara umum gitu ya, secara baku untuk bentuk penamaannya, pertama itu host, kemudian subdomain dan domainnya sendiri. Nah, misal di sini contoh www.creationmedia.ac.id. Nah, hostnya berarti dia yang www, kemudian subdomainnya adalah Creation Media ya, dan domainnya adalah ac.id. Seperti itu. Ini cara penulisan identitas di internet. Oke, kemudian koneksi ke internet ya. Jadi untuk dapat terhubung dengan internet, kita perlu adanya koneksi ke internet gateway. Nah, salah satu contoh internet gateway-nya sendiri adalah online service atau ISP tadi. Jadi Internet Service Provider. Nah, di mana ISP ini tadi saya sudah jelaskan bahwa suatu jasa layanan koneksi internet untuk jaringan komputer yang terhubung kepada ISP tersebut gitu ya. Nah, contoh ISP yang ada di Indonesia ada Indosatnet, kemudian Telkomselnet ya, ada Ednet, Indo, kemudian Dinet, Wasantaranet dan lainnya. Selanjutnya hubungan ke ISP ya. Yang pertama ada hubungan jaringan langsung, misal Ethernet atau memakai kabel tadi. Kemudian hubungan jarak jauh ya, laser line, microwave radio, VSAT dan lain sebagainya. Kemudian ada hubungan lokal dengan jalur telepon. Nah, ini bentuk hubungan yang harus tersedia di sisi pelanggan kemudian di Internet Service Provider sendiri. Oke, kemudian selanjutnya ada bandwidth. Nah, bandwidth ini adalah kecepatan transmisi ya, transmisi dalam sistem komunikasi data. Dihitungnya dalam satuan bit per detik atau BPS, bit per second ya. Jadi contoh misalkan Ethernet 10 sampai 100 Mbps ya, modem 14,4 sampai 56 Kbps atau laser line 19 Kbps sampai 2 Mbps. Ini definisi atau contoh dari bandwidth. Jadi bandwidth itu adalah kecepatan transmisi dalam sistem komunikasi data. Oke, selanjutnya konfigurasi koneksi internet ya. Contoh peralatan yang dibutuhkan untuk terhubung dengan internet tentu saja seperangkat komputer ya, kemudian modem, saluran telepon jika kita menggunakan yang wireline, kemudian piranti lunak komunikasi dan protokol ya, TCP atau IP, kemudian menjadi anggota dari ISP tersebut atau Internet Service Provider atau perusahaan penyedia dari jasa layanan internet. Kemudian piranti lunak aplikasi internetnya, itu untuk mendukung supaya koneksi kita bisa terhubung dengan baik. Oke, itu saja untuk pembahasan kita mengenai Internet Service Provider. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi, Internet Service Provider ini adalah suatu perusahaan sebagai penyedia jasa dari layanan internet itu sendiri, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.